Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Permana Sumardi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua, jurusan Seni Broadcasting dan Film Universitas Negeri Jakarta, tahun 2022. Hari ini, 14 Juni 2023, dengan ini saya ingin menampilkan hasil video pembelajaran yang berkaitan dengan proses PPG saya di SMK Anihaya Rawamerta, Kabupaten Karawang, jurusan animasi kelas 11 semester 3. Materinya adalah fotografi. Demikian, saya mengharapkan masukan untuk perkembangan pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih dan selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya. Apa kabar semuanya? Baik. Aduh, ternyata alhamdulillah ya. Bapak cek ya, kelasnya bersih ya. Ya, terima kasih ketua kelas ya, udah begini anaknya ya, tetap bersih kelasnya ya, dipertahankan ya. Baik, gimana siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa ya? Diatri, Pak. Diatri, Sama Dipa, Pak. Dipa, Eka. Eka juga. Bolos, Pak. Itu sakit. Ada acara keluarga. Paling nanti tolong ke Dipa ya, jangan sering bolos ya. Jadi bentar lagi ujian ya, bentar lagi kan mau apa namanya PKL ya. Jadi tolong disiapkan fisiknya supaya siap untuk persiapan nanti PKL di lapangan. Ya, kita lanjutkan materi yang minggu kemarin bahwa secara teori ya sudah Bapak sampaikan bahwa fotografi itu bukan hanya sekedar memotret saja ya, menekan tombol shutter selesai ya, tetapi ada beberapa hal yang memang harus kita tentukan ya. Yang pertama adalah masalah exposure-nya, kemudian diafragmanya, bagaimana proses shutternya, termasuk ke bagian depth dan komposisi. Jadi kalau mau kalian misalkan fotonya bagus ya, berarti semuanya harus disiapkan ya, termasuk pencahayaannya juga seperti itu. Sudah siap untuk materinya? Siap. Oke, silakan disiapkan catatannya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ya, baik. Judulnya masih tetap sama ya. Prosedur pemotretan benda ya, di mana hari ini kita akan melakukan praktek ya. Tentu juga mudah-mudahan untuk pencapaiannya juga Bapak akan ingatkan kembali ya, apa yang harus kalian capai di bagian 1, 2, 3, 4 ya. Nah, yang pertama kompetensi dasar ya, kompetensi dasar sudah Bapak jelaskan dulu kemarin, kemudian indikatornya nanti akan Bapak coba ulang kembali, tujuan pembelajaran juga akan Bapak jelaskan kembali. Kemudian materi ya, materi pembelajaran yang akan kita bahas nanti full ya,
Jadi kalian nanti betul-betul melakukan praktek itu tanpa ada kesalahan. Kemudian nanti kalian lakukan presentasi, ya, presentasi hasil dari pekerjaan kelompok, ya, prakteknya. Menguraikan karakteristik prosedur pemerintahan denda, kemudian menerapkan prinsip dasar prosedur pemerintahan denda, kemudian mengelompokkan kualitas kegunaan prosedur pemerintahan denda, dan ini sudah Bapak sampaikan di minggu kemarin. Mudah-mudahan masih ingat, ya. Dan hari ini adalah tujuan kita terakhir katanya adalah mengerjakan pemerintahan denda. Tujuan pembelajarannya kita lihat yang paling akhir. Dengan mengerjakan pemerintahan denda yang dibutuhkan, peserta didik dan guru dapat menerapkan langkah-langkah pemerintahan denda yang dibutuhkan dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Nah, apa saja materi yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama adalah exposure, ya. Yang kedua adalah substitute. Yang ketiga adalah dog. Yang keempat adalah komposisi. Ini hasilnya. Oke, nah kita lihat analogi dari keran air. Ya, di sini keran air pasti yang punya kecepatan, kan? Nah, di mana seorang fotografer bisa melihat pengaturan dari diafragma dan shutter speed-nya. Yang pertama, posisi air tidak terlalu kencang atau menetes. Itu air bisa direkam, ya, bisa direkam. Yang kedua, bukaannya diperlebar. Ternyata tetesan air semakin banyak. Yang ketiga, dibuka lagi, ya. Shutter speed-nya dibesarkan, diafragmanya dikecilkan. Inilah yang terjadi, ternyata ada aliran air yang mengalir dari keran itu. Utuh berarti, ya. Ini pengaturan diafragma dengan shutter speed. Jika kalian nanti mau coba, silakan praktekkan dengan diafragmanya 16 dengan shutter speed-nya 1/30. Kalau lihat atau menonton orang yang lagi loncat, buktikan bahwa dia akan berdiri, ya, seolah-olah dia terbang. Nanti lakukan, ya, praktekkan. Baik, nah yang berikutnya adalah dog, ya. Oke, atau ruang tajam. Nah, di sini seorang fotografer harus bisa melihat objek mana yang akan dia rekam, ya. Jadi harus fokus. Makanya di sini ada ketajaman, ada ruang tajam. Tentu dengan ada posisi jarak, ya. Dengan jarak yang dekat, dengan jarak yang jauh, ketajaman objek harus didapatkan, ya. Supaya apa? Supaya hasilnya jelas. Contohnya seperti ini. Ini perbedaan. Ini dengan posisi lebar. Ini yang posisi kecil. Apakah ini tidak boleh? Boleh-boleh saja. Tetapi kita fokusnya mau yang mana? Yang lebar di sini apa? Berarti background belakangnya itu betul-betul burem. Kita fokusnya ke yang di depannya. Nah, kalau yang ini berarti background belakangnya itu betul-betul tidak disamakan 100% atau 70%. Dimunculkan, gitu ya. Nah, tergantung dari kebutuhan kalian mau pakainya yang mana. Oke, nah ini yang harus dipahami. Dengan memahami dan mengaplikasikan efek ruang tajam dalam pemotretan, maka kita bisa satu, menciptakan kesan kedalaman pada foto yang bersifat dasar 2 dimensi. Yang kedua, mengisolasi objek dari background dan foreground sehingga objek utama foto menjadi lebih terekspos, ya, dengan maksimal.
Contohnya seperti ini. Ya. Jadi kita lebih fokus objek mana yang akan kita foto. Seperti ini. Ternyata ini yang lebih fokus. Komposisi ya adalah menata unsur-unsur visual pada bidang kerja dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dan mempertimbangkan beberapa prinsip dengan tujuan mencapai nilai estetis tertentu. Yang kedua, kaidah estetis dimiliki oleh semua manusia secara genetis sehingga relatif bersifat universal. Jadi kalian tuh punya namanya nilai keindahan. Kalian masih suka lihat yang cantik? Suka tidak? Suka. Yang ganteng? Itu lumrah ya, itu manusiawi. Ya. Gitu. Jadi jangan dipungkiri kenapa orang bisa jatuh cinta, karena ada nilai estetis. Walaupun kata orang itu mukanya jelek, tapi kata hati itu ganteng banget. Itu sangat apa ya, alamiah. Oke. Nah ini ada beberapa unsur. Yang pertama garis. Kenapa disebut garis? Kalau kita lihat contohnya, nah, ternyata garis juga bisa terlihat indah, estetik, gitu ya. Cuma garis, tapi seorang fotografer bisa melihat nilai estetisnya di mana, gitu kan? Nah kalian harus bisa. Kemudian bidang, nah, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Hanya sebatas memotret karet gelang, tapi ternyata bisa gitu loh, komposisi. Kemudian ruang. Nah, ini foto ayam. Ini foto ayam, tetapi dengan posisi backlight, ya, cahaya belakang. Awalnya kaget ya, bukan ayam. Tapi di sini seorang fotografer bisa memposisikan bahwa foto ayam itu bukan sebatas ayam berfoto jebret begitu aja, gitu ya. Ayam dinaikin di jendela, pas posisi cahaya masuk di foto, nah, hasilnya seperti ini. Nanti masing-masing ya bagian ini adalah tugas kelompoknya masing-masing. Nah, di sini pengertiannya ya bahwa fotografi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama foto, artinya cahaya. Yang kedua adalah graf, itu secara etimologi, ya, yang artinya dalam lukisan. Nah, secara istilah, fotografi adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya. Ya, sekali lagi pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media. Nah, tujuannya apa? Ya, yang pertama adalah sebagai dokumentasi. Tentu ya, kalian pasti namanya foto pasti sebatas untuk kenangan, gitu kan? Satu, yang kedua adalah selain kenangan juga sebagai proses di mana data itu kamu simpan secara berurut. Oh, tanggal ini ternyata ada kejadian yang menyedihkan, ya kamu potret, gitu kan? Ya, akhirnya apa dikumpulkanlah menjadi sebuah dokumentasi. Dan yang kedua adalah ilustratif. Ya, ilustrasi itu adalah kalian memotret itu dengan pemikiran ilusi. Kalau misalkan, ya, bosan dengan foto itu saja, kalian akan berpikir memotret hal yang lain. Ya, dari benda mati ke benda bergerak, misalkan seperti itu. Dari yang satu warna menjadi beberapa warna, itu ilustrasi. Jadi semuanya akan berubah. Dan terakhir adalah interpretatif. Ini tingkatannya lebih tinggi. Kenapa?
Karena kalian pasti namanya memotret ingin disebut bahwa foto kamu tuh bagus. Benar nggak? Nah, bagus itu sangat-sangat relatif. Kenapa? Kalau misalkan kita orang awam, mungkin yang dilihat misalkan foto seorang idola. Kalau orang awam yang dilihat adalah foto orangnya, ya kan? Misalkan K-pop, wah baru dikasih foto udah jerat-jerit gitu kan, punya saya, gitu ya. Tetapi kalau seorang fotografer itu berbeda cara pandangnya. Kalau foto orang misalkan idola itu dilihat dari berbagai macam sisi ya. Yang tadi kita akan coba bagaimana pencahayaannya, bagaimana komposisinya, ya itu akan dilihat. Oh ternyata foto ini bagus karena sudah mencukupi 4 syarat yang akan kita lakukan. Nah, di sini pengertiannya ya bahwa fotografi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama foto artinya cahaya, yang kedua adalah graf. Itu secara etimologi. Ya, yang artinya dalam tulisan. Secara istilah, fotografi adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya. Ya, sekali lagi pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media. Nah, tujuannya apa? Ya, yang pertama adalah sebagai dokumentasi. Tentu ya, kalian pasti namanya foto pasti sebatas untuk kenangan, gitu kan? Satu, yang kedua adalah selain kenangan juga sebagai proses di mana data itu kamu simpan secara berurut. Kalau tanggal ini ternyata ada kejadian yang menyedihkan, ya kamu potret, gitu kan? Ya, akhirnya apa dikumpulkanlah menjadi sebuah dokumentasi. Nah, yang kedua adalah ilustratif. Ya, ilustrasi itu adalah kalian memotret itu dengan pemikiran ilusi. Kalau misalkan, ya, bosan dengan foto itu saja, kalian akan berpikir memotret hal yang lain. Ya, dari benda mati ke benda bergerak, misalkan seperti itu. Dari yang satu warna menjadi beberapa warna. Penekanan shutter untuk pemotretan kita lihat di hasil. Ada nggak hasilnya? Gitu kan? Jadi kalau kamera sekarang kan sudah digital ya, jadi bisa kelihatan. Nah, kalau hasilnya belum memuaskan, kita coba lagi dari awal. Baik, ini jenis-jenis kamera ya, bisa kalian lihat ya, dari mulai harganya yang murah, yang paling mahal, ya, bukan berarti mahal dan murah ini sesuatu yang sifatnya berbeda, karena masing-masing fungsinya juga berbeda, gitu kan? Kalau mungkin yang 2 ini sifatnya ya untuk sebatas foto sederhana. Nah, kemudian kalau yang atas itu sudah fotonya itu sudah kompleks, ya. Artinya kebutuhan itu sudah sangat-sangat nambah. Oke, ini juga sama. Ya, kita bisa lihat ya. Ini kalau untuk perfilman mungkin seperti ini. Kenapa? Karena hasil dari ya, proses pembuatan ukuran ya, pikselnya itu akan lebih luas. Tentu akan memakan memori yang cukup besar ya, dibandingkan dengan kamera-kamera yang biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Neng, kenapa kamu dengarkan, yang Fahri mau bertanya, dengarkan ya. Oke, baik, ya silakan. Apakah foto yang bagus selalu dihasilkan oleh kamera yang harganya mahal? Gitu. Iya. Ada lagi? Tidak.
Cukup. Baik, sebelum Bapak jawab, kira-kira adakah yang bisa memberikan komentar dulu deh dari ulasan yang tadi? Saya, Pak. Oke, silakan. Silakan berdiri. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, itu mitos. Foto yang bagus selalu dihasilkan oleh kemampuan sang fotografer dalam memaksimalkan alat atau kamera. Oke, tepuk tangan semuanya. Jawabannya itu sangat tepat. Baik, ya. Ini sekilas Bapak akan berikan video tentang teknik dasar karena kita di sini tidak menggunakan kamera yang Bapak jelaskan di materi, tetapi akan Bapak berikan teknik dasar bagaimana kamu memotret dengan menggunakan HP. Ya, sekalian kamu dicoba, ya, diikuti dari video ini sambil dipegang HP-nya, silakan diikuti, ya, diikuti bagaimana proses dasarnya menggunakan HP untuk melakukan pemotretan. Silakan disimak. Hai, saya Dr. Sudarman. Hari ini saya di Jalan Sudirman, tepatnya di depan di Dr. Tower. Nah, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman mengenai tips menggunakan smartphone. Oke, siap-siap untuk praktek, ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ya. Objeknya disiapkan, mau objek orang boleh, objek benda mati silakan, ya. Silakan. Kan gue baru dibersihin ini cuma. Itu tuh. Edit itu bisa nggak sih? Cepet ih, lama ih. Sabar. Gimana coba? Gak bisa gue gaya. Gak bisa. Satu, dua, tiga. Foto gak? Wah, ih, belum. Kayak kangkangnya kayak gitu loh. Iya. Ayo sedang. Nih, berarti lebih bagus. Gue tuh nggak pakai tangan kayak misal kayak tadi kayak. Oke, ayo. Ini backlight semuanya. Satu, dua, tiga. Komposisinya nggak ada. Jangan lupa komposisi. Jangan lupa komposisi kalau pakai dol. Kayak tuh, dua, belum. Belum. Ya, ini gue mau ke backlight. Satu, dua, tiga. Makanya dibilang buka aja, lanjut buka aja. Ini soalnya. Ya, bagaimana prakteknya? Seru nggak? Mudah-mudahan ya hasilnya bagus ya. Baik, dan nanti Bapak minta 2 orang ke depan, ya. Silakan kalian laporkan, ya. Presentasikan hasil dari praktek per tugasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tolong disimak baik-baik ya.
Dasar pemotretan shutter speed. Definisi apa itu shutter speed? Shutter speed adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang DOF. Silakan disimak. Dasar pemotretan DOF atau yang biasa disebut ruang tajam. Beberapa contoh foto dari DOF adalah: satu, ini merupakan foto DOF. Yang kedua, ini merupakan foto DOF. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan prosedur pemotretan benda beberapa hal dari posisi fotografi. Contohnya seperti ini, dan ini, dan yang satu lagi ada. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Ya, baiklah ya, itu. Jadi bagaimana prakteknya, terasa tidak? Terasa sekali. Apa yang dirasa? Menegangkan. Artinya kalau kita merefleksi bahwa kalau kita betul-betul ingin menghasilkan satu hasil yang baik, tentunya juga dengan keseriusan ya. Jadi kalau prakteknya dengan bercanda, pasti hasilnya juga tidak akan sesuai, tidak akan maksimal. Jadi mudah-mudahan ya dengan materi ya yang sudah Bapak sampaikan di hari ini, kalian bisa mendapatkan ilmu dan bisa dimanfaatkan ya, mudah-mudahan bisa menjadikan ladang usaha. Baik, sebelum Bapak akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, tetap sehat ya, dan mudah-mudahan di minggu depan kita pasti akan ketemu lagi. Setuju? Setuju. Baik, yang tidak hadir hari ini ya, tolong ya bahwa ya kasih tahu tugasnya sudah banyak ya, sudah numpuk gitu ya. Yang penting semuanya Bapak doakan selalu sehat. Amin. Baik, begitu saja dari Bapak ya, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.